Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Kita menyambung pembicaraan terkait dengan rencana pembangunan ibu kota baru. Sudah bergabung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Suharto Monoarfa untuk berbincang mengenai rencana ini. Selamat pagi, Pak Menteri. Selamat pagi. Terima kasih Pak Suharto sudah bergabung bersama kami. Pak Suharto, pertanyaan pertama saya mungkin mewakili banyak pihak juga nih Pak. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentu saja mengejutkan banyak orang, semua orang bisa saya katakan begitu. Banyak yang berpikir, wah jangan-jangan ibu kota baru ini terpaksa ditunda atau bahkan ya mungkin ada rencana lain begitu. Tapi yang pasti akan ada penundaan. Nah mungkin Pak Suharto bisa menjelaskan apakah benar karena adanya peralihan anggaran tentu saja untuk mengatasi dampak dari pandemi ini mempengaruhi penundaan terhadap pembangunan ibu kota baru, Pak Suharto. Ya, penundaan itu dalam pengertian bagaimana kita mengatasi pandemi, ya kan? Jadi dalam berbagai kesempatan dan sering saya ungkapkan bahwa ada yang saya sebut dengan kondisio sine qua non. Apakah ibu kota baru itu akan kita teruskan atau tidak? Yang disebut dengan kondisio sine qua non itu adalah bagaimana perkembangan kita, kemajuan kita mengatasi pandemi ini. Apakah kita mampu melakukan flattening the curve, jadi melakukan flattening terhadap pandemic curve. Kalau itu kita bisa lakukan, maka secara bertahap ibu kota akan kita lanjutkan. Nah, ukuran-ukuran untuk itu ada, misalnya berapa yang sudah divaksinasi dan kemudian berapa kecepatan kita memvaksinasi setiap hari. Itu menjadi penting bukan hanya dalam rangka mencapai herd immunity. Jadi ada hitungan lain, misalnya bagaimana kalau kita bisa 39% setidak-tidaknya dari target populasi dalam rangka mencapai herd immunity itu sudah bisa kita lakukan imunisasi atau vaksinasi, maka kita sudah bisa menggerakkan kegiatan dalam rangka ibu kota negara. Jadi itu bukan dua hal yang saling meniadakan, tetapi ada dua hal yang saling melengkapi dan bahkan menjadi salah satu syarat. Jadi paling tidak secara anggarannya tidak bermasalah ya Pak ya, karena kalau dalam hal anggaran tentu kita kemudian berpikir, karena untuk mengatasi pandemi ini saja, pemerintah tahun lalu sudah mengeluarkan anggaran setidak-tidaknya ekstra sebesar 720 triliun. 720 triliun itu sudah hampir sama dengan membangun satu ibu kota baru. Jadi, dan tahun ini kita juga menyediakan, dan bahkan tahun depan juga. Jadi, tetap untuk kesehatan itu nomor satu. Tetapi kesehatan juga kan kita inginkan orang sehat membutuhkan lapangan pekerjaan. Orang sehat memerlukan bagaimana mereka bisa mempertahankan kehidupannya. Bagaimana mereka bisa memastikan keluarga di rumahnya makan. Jadi membutuhkan lapangan kerja. Jadi kita tidak hanya mengatasi pandemi itu, tapi kita memikirkan hal yang jauh lebih penting dari itu. Saya membaca wawancara Pak Suharto dengan Harian Kompas yang terbit di Harian Kompas kemarin. Kalau saya baca, yang saya serap dari situ adalah bahwa pemindahan ibu kota atau pembangunan ibu kota ini justru semakin dibutuhkan karena adanya pandemi. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Bisa Bapak mungkin jelaskan lebih jauh mengenai hal ini? Ya, jadi sebenarnya kita ingin melakukan ekonomi recovery. Di dalam rangka ekonomi recovery, tentu kita memerlukan sebuah playing ground bagi para pengusaha kita.
Nah, salah satunya kita ciptakan itu di ibu kota negara yang baru. Jadi IKN ini adalah playing ground, katakanlah seperti itu, untuk menggerakkan ekonomi ketika pada saat yang sama kalau kita siap melakukan pembangunan itu, tentu akan menggerakkan backward linkage di belakangnya. Misalnya saja, kalau diperlukan semen, mudah-mudahan pertumbuhan dari produksi semen naik. Diperlukan misalnya cat, maka pabrik cat industrinya ya ikut terdongkrak begitu. Dan kemudian lapangan kerja. Ya. Setidak-tidaknya akan menciptakan 500.000 lapangan kerja. Dan 500.000 lapangan kerja ini tentu sesuatu yang berharga di saat ini, mengembalikan jam kerja yang hilang dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan kita tahu bahwa investasinya begitu luas, air bersih, listrik, pembangunan gedung perkantoran, perumahan, jalan, bandara, fasilitas pendukung lainnya, ya kan. Dan tentu ada kawasan komersil, ada kawasan lifestyle di sana, dan seterusnya. Belum lagi di sektor pendidikan dan kesehatan juga mesti tersedia di sana. Kemudian sektor-sektor secara klaster dalam hal sektor-sektor ekonomi tertentu, misalnya industri manufaktur dan lain sebagainya. Oke. Pak Soeharto, ini menarik juga kalau dari sisi pemerataan ekonomi ini kan menjadi salah satu tujuan lah dari IKN ini. Ya. Nah tadi dalam pembicaraan dengan narasumber sebelumnya, ini hal yang menarik adalah bagaimana kita melihat pada saat sebuah ibu kota itu dibangun begitu, selalu ada area-area sekitar. Kita tahulah Jakarta dengan area penopangnya, ada Tangerang Selatan, ada Bogor dan lain-lain begitu, yang akhirnya tercipta gitu Pak Soeharto. Dan ini kemungkinan juga akan tercipta juga di Penajam nanti setelah ibu kota baru diciptakan. Dan ini justru yang menjadi kekhawatiran adalah pemerintah dipercaya yakin bisa membuat sebuah ibu kota yang baik begitu. Tapi area penunjangnya ini jangan sampai justru tidak terkontrol, tidak terregulasi dan lain-lain. Nah, ini yang itu proyeksinya dan rencananya seperti apa, Pak Soeharto, agar ini juga bisa rapi, agar ini juga jangan hanya ibu kotanya yang akhirnya sangat efektif secara energi, tapi penunjangnya juga begitu. Ya, kan selain jarak IKN itu sendiri nanti dengan Balikpapan dan Samarinda itu hitungan waktu nggak terlalu jauh, ya kan? 1 sampai 2 jam, sehingga dengan demikian akan berkembang di 3 kota ini. 3 kota ini akan berkembang sedemikian rupa. Tentu pertama disiplin perencanaan itu penting dan disiplin pembangunan itu penting, karena kita ingin menawarkan sebuah kota yang environmental friendly, sebuah kota di tengah hutan di mana dilakukan reforestasi. Ya kan, bukan merusak hutan. Kita membangun sebuah kota di mana kita juga melakukan perlindungan terhadap satwa di sana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian kita juga harus menjaga daerah build up areanya itu sedemikian rupa. Tentu ini ada kepastian-kepastian dan ini pasti berketat dengan regulasi yang penting dalam rangka menegakkan disiplin perencanaan, disiplin master plan itu. Kalau tidak, maka dia memang tentu akan bergerak secara amok. Nah, ini yang kita hindari tentunya. Nah, karenanya kita tidak hanya membangun ibu kota negara, kita juga akan mengembangkan Balikpapan dan Samarinda, sehingga triangle itu tumbuh bersama-sama. Itu yang penting, yang perlu kita pahami. Akan masuk RUU kah atau diserahkan kepada pemerintah daerah kah, dan siapa yang akan mengawasi rencananya sejauh ini, Pak Soeharto? Ya, itu ada di dalam di RUU, bisa diawasi, dan yang penting kan kehadiran ibu kota negara tidak mengganggu dan tidak membuat masyarakat di sekitarnya itu merasa terasingkan, teralienasi dengan ibu kota negara yang baru. Sama sekali tidak. Mereka ikut berpartisipasi, take a part, bahkan sama-sama
mendorong kemajuan dan dirinya sendiri ikut maju gitu. Tapi kalau kemudian kita hanya membangun, kemudian menciptakan enklave pada saat yang sama, itu saya kira membangun ibu kota itu menjadi gagal. Oke, Pak Suharso, kalau kita lihat hasil dari survei Litbang Kompas yang juga dimuat kemarin bersama dengan wawancara Anda dengan Harian Kompas, kekhawatiran terbesar justru memang tetap pada isu lingkungan begitu, dan juga mengenai kalau konflik sosial sebenarnya tidak terlalu, tapi isu lingkungan yang cukup khawatir dan sangat khawatirnya mencapai 70%. Nah, bagaimana pemerintah juga meyakinkan bahwa area ini dan bentuk pembangunan yang akan dilakukan di atas areal tersebut akan benar-benar efektif dan tidak sampai merusak lingkungan? Ya, saya kira pertama KPI-nya ya, KPI untuk IKN ini, jadi Key Performance Indikatornya itu adalah mendesain sesuai dengan kondisi alam, yang dimana 75% ya dari 256.000 hektar itu adalah untuk ruang hijau, ya. Dan kemudian di dalam 25% itu kita juga menggunakan konsep forest city. Jadi di dalam 25% itu di mana hanya ada ruang 65% untuk IKN. Jadi kalau kita lihat dari situ 65% terhadap 25%, tentu cuma sekitar 10-15% dari wilayah yang seluas 256.000 hektar itu. Jadi ini akan mempertegas upaya kita dalam rangka pelindungan dan konservasi terhadap kawasan yang saya katakan tadi, kita ingin melakukan replanting ya kan terhadap tanaman-tanaman endemik di sekitarnya, dan kita sudah siapkan pembenihan di sana untuk replanting tersebut. Jadi kita mengharapkan ini menjadi contoh satu forest city terbaik di dunia, dan kemudian kekhawatiran itu boleh saja sepanjang pada masa berikutnya orang atau siapapun yang anggota masyarakat atau pemerintah lokal setempat itu mengganggu atau merusak dan membangun tanpa mengikuti master plan. Kita lihat banyak kota-kota yang berkembang di negeri kita itu master plan-nya bagus semua, tetapi kemudian disiplin perencanaan itu tidak ditegakkan. Akibatnya kadangkala master plan itu terpaksa diubah hanya karena untuk mengikuti keinginan sesaat, tidak memperhitungkan ya kan akibat masa depannya. Maka Presiden mengingatkan kepada kami di Bappenas untuk sekali lagi itu diketatkan sedemikian rupa agar tidak ada celah sekecil apapun orang bisa melakukan deviasi terhadap master plan yang sudah kita susun. Ya, dan saya yakin masyarakat juga mendukung hal tersebut tentu saja, Pak Suharso. Dan terakhir, RUU ini kapan diperkirakan akan bisa, tentu saja ini sekali lagi tergantung DPR, tapi tentu saja pemerintah juga punya target begitu, Pak Suharso? Ya, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa dibahas karena pasalnya tidak terlalu banyak, 34 pasal, dan sebentar lagi sudah akan kami serahkan kepada DPR. Jadi sekarang minggu depan ini DPR atau akhir minggu ini DPR sudah reses. Nah mungkin ketika DPR masuk di bulan Mei kita akan mulai membahas itu, dan mudah-mudahan dalam waktu 60 hari setelah itu kita sudah bisa punya undang-undang ibu kota. Peletakan batu pertama tetap target 2021 begitu, Pak Suharso ya? Insya Allah. Kalau semua kondisi sine qua non tadi itu dipenuhi, saya kira kenapa tidak kita memulai. Baik, Pak Suharso Monoarfa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sudah menjelaskan kepada Anda rencana pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara yang baru. Sehat terus, Pak Suharso. Sehat, selamat sehat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.